Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Jazi Mahmudi. Saya dari kelas D semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Human Resource Management. Di sini saya mengambil dua capture, yaitu capture 2 dan capture 3. Ada capture 2, yang pertama ada Equal Opportunity and Law. Di sini ada hukum kesempatan setara yang berlaku dari tahun 1964 sampai 1991. Ada titel 7 dari Civil Rights Act tahun 1964 yang berisi bagian dari UU yang menyatakan bahwa pemberi kerja tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan pada ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan nasionalitas. Selanjutnya ada EEOC atau Equal Employment Opportunity Commission, yang bermaksud komisi yang dibentuk oleh titel 7 yang diberi kuasa untuk menyelidiki keluhan diskriminasi kerja dan menuntut atas nama pengadu. Selanjutnya ada apa itu EEOC? EEOC adalah prinsip kesetaraan di mana setiap pekerja mendapatkan hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Pekerja berhak mendapatkan kompensasi atau promosi jabatan berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengalaman, kecakapan, dan kinerja atau kontribusi terhadap organisasi bisnis, bukan berdasarkan sentimen primordial. Selanjutnya ada Equal Pay Act tahun 1963, yaitu melegalkan diskriminasi terhadap pembedaan pemberian upah yang dibedakan oleh pemberi kerja dengan melihat jenis kelamin. Dan John F. Kennedy di tahun 1963 mengungkapkan menggaji pria dan wanita yang bekerja di tempat yang sama dengan gaji yang berbeda untuk pekerjaan yang sama dianggap sebagai tindakan yang ilegal di Amerika Serikat. Selanjutnya ada Act Discrimination in Employment Act, yaitu Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang diberlakukan pada tahun 1967 yang melarang praktik ketenagakerjaan yang mendiskriminasikan orang-orang berusia 40 atau lebih tua, kecuali jika atasan dapat menunjukkan bahwa kaum muda adalah kualifikasi opsional bona fide untuk pekerjaan yang dimaksud. Dan Vocational Rehabilitation Act tahun 1973, yaitu adalah Undang-Undang Rehabilitasi Masyarakat, tindakan afirmatif dalam pekerjaan oleh pemerintahan federal dan oleh kontraktor pemerintah, dan melarang diskriminasi atas dasar kecacatan dalam program yang dilakukan oleh agen federal, dalam program yang menerima bantuan keuangan federal, dalam pekerjaan federal, dan dalam praktik ketenagakerjaan kontraktor federal. Standar untuk menentukan diskriminasi pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Rehabilitasi sama dengan yang digunakan dalam judul 1 Undang-Undang yang Penyandang Disabilitas Amerika. Selanjutnya ada Pregnancy Discrimination Act tahun 1978 yang mengungkapkan atas kehamilan wanita, yaitu undang-undang tersebut mencakup diskriminasi berdasarkan kehamilan, persalinan, atau kondisi medis terkait. Pemberi kerja dengan karyawan kurang dari 15 orang dibebaskan dari undang-undang ini. Pemberian kerja dibebaskan dari pemberian perlindungan medis untuk aborsi efektif, kecuali nyawa ibu terancam, tapi diwajibkan untuk memberikan cuti cacat dan sakit bagi perempuan yang baru pulih dari aborsi. Di slide selanjutnya ada American with Disabilities Act atau ADA tahun 1910, adalah undang-undang federal yang disahkan pada tahun 1990 yang melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Undang-undang menetapkan bahwa mendiskriminasi penyandang disabilitas dalam hal kesempatan kerja, akses ke transportasi, akomodasi umum, komunikasi, dan kegiatan pemerintah merupakan tindakan ilegal. Undang-undang melarang memberi kerja swasta, pemerintah negara bagian dan lokal, agen tenaga kerja, dan serikat pekerja untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas. Berdasarkan ADA, pemberi kerja diharuskan untuk membuat akomodasi yang wajar agar penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsi pekerjaan mereka. Selanjutnya ada
hukum kesempatan pekerjaan setara, yaitu ada 3. Yang pertama ada UU nomor 13 tahun 2003, pasal 5, mengungkapkan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan pemerintah, Pemda, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan yang bentuknya bisa beragam. Tindakan ini bisa menyasar kepada siapa saja, namun pada banyak kasus, pelecehan seksual banyak menyasar korban perempuan. Demikian pula di lingkungan kerja. Seringkali masih saja terjadi pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan. Khasnya pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja dapat berdampak pada produktivitas kerja dan hilangnya rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja. Apakah Anda mengalami pelecehan seksual di tempat kerja? Selanjutnya ada Bonafide Occupational Qualification atau BFOQ, yaitu adalah persyaratan yang mengharuskan seorang karyawan beragama, berjenis kelamin, atau berasal dari negara tertentu yang memang dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat beroperasi secara normal. Bonafide Occupational Qualification atau BFOQ adalah pengecualian dan pembelian Atestile 7 of the Civil Rights Act of 1964 yang melindungi karyawan dari diskriminasi berdasarkan agama, jenis kelamin, usia, asal negara, dan warna kulit di tempat kerja. Selanjutnya ada chapter ketiga, yaitu strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Di sini ada proses manajemen strategis yang mencakup ada proses perencanaan manajemen, yaitu perencanaan merupakan proses di mana manajemen merumuskan suatu tujuan dan bagaimana cara untuk dapat mencapainya. Proses perencanaan terjadi di semua tipe. Jadi perencanaan adalah pemulihan sekumpulan kegiatan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Adapun perencanaan merupakan proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, bahkan disahkan, dan rencana harus diimplementasikan. Yang kedua ada perencanaan strategis, adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia. Untuk mencapai strategi ini, berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang ketiga ada manajemen strategis. Manajemen strategis adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi hal-hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Proses ini dilakukan secara kontinu dengan cara mengevaluasi dan juga mengontrol internal bisnis, melakukan analisis kompetitor, serta menetapkan strategi untuk bisa bersaing dengan baik. Selanjutnya ada 8 tahapan proses manajemen strategis. Ada 8. Yang pertama ada memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Yang kedua mengidentifikasi mandat organisasi. Yang ketiga ada memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat menilai lingkungan eksternal, peluang dan ancaman. Yang kelima menilai lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Yang keenam ada mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Yang ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Yang kedelapan ada menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi. Ada 3, yaitu strategi korporat, strategi kompetitif, dan strategi fungsional. Yang pertama ada strategi korporat.
Strategi korporat berfungsi untuk menentukan bisnis mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dan yang ingin dilepaskan. Berdasarkan strategi korporat, perusahaan akan mengambil keputusan mengenai diversifikasi perusahaan, metode diversifikasi atau akuisisi, joint venture, dan lain-lain, serta cara keluar dari bisnis. Yang kedua ada strategi kompetitif, adalah pencapaian posisi kompetitif yang diidamkan dalam industri. Tempat di mana industri berada, tujuan strategi kompetitif adalah menciptakan keuntungan dan posisi yang mendukung dalam melawan kekuatan yang menentukan pasangan industri. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Yang ketiga ada strategi fungsional, merupakan strategi dalam kerangka fungsi-fungsi manajemen atau secara tradisional terdiri atas riset dan pengembangan keuangan, produksi, dan operasi pemasaran personalia atau sumber daya manusia yang mendukung strategi level unit bisnis. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen sumber daya manusia strategis adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk mengembangkan strategi sumber daya manusia yang terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Di selanjutnya ada menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Ada 3, yaitu yang pertama strategi baru, yang kedua kompetensi dan perilaku karyawan baru, yang ketiga ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia baru. Yang pertama ada strategi baru, mengikuti perkembangan zaman yang dimulai pada tahun 1990 yang pertama ada strategi baru, mengikuti perkembangan zaman yang dimulai pada tahun 1990 yang di mana meningkatnya kompetisi dan perubahan teknologi yang perlu dilakukan strategi baru seperti salah satu perusahaan. Perusahaan tersebut menerapkan strategi baru yaitu awali, adaptasi, dan hantarkan. Maksud strategi perusahaan tersebut adalah menghasilkan layanan baru atau awali, memanfaatkan kesempatan atau adaptasi, dan menawarkan pelayanan yang bermutu tinggi, yang konsisten atau hantarkan. Yang kedua ada kompetensi dan perilaku karyawan baru, yaitu keterampilan dan perilaku karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang menerapkan strategi awal, adaptasi, hantarkan. Perusahaan tersebut memilih 4 keterampilan dan perilaku karyawan, yaitu berdedikasi, bertanggung jawab, generatif, dan ulet. Yang ketiga ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia baru. Ada 4, yaitu program pelatihan dan komunikasi, program pengayaan dan pekerjaan, program kompensasi dan tunjangan, dan terakhir ada prosedur seleksi, orientasi, dan pemberhentian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.